50 orang secara misterius berkumpul di dalam sebuah ruangan, berjajar rapi membentuk lingkaran. Mereka ini pingsan sepertinya, tapi uniknya dengan cara berdiri dan nggak jatuh. Salah satu wanita kemudian sadar, dia bingung di mana dan kenapa ada di sana. Dia mencoba melangkah, tapi belum juga keluar dari lingkaran merah yang ada di kakinya, ada alarm keras berbunyi, jadi dia spontan balik ke posisi awalnya. Saat dia coba membangunkan orang di sampingnya, coba menyentuhnya, alarm juga berbunyi. Sampai ada pria yang terbangun juga, menyuruh si wanita untuk tidak bergerak. Sebuah benda bulat aneh muncul di tengah-tengah mereka. Nggak ada yang tahu apa itu. Kemudian ada seorang wanita lagi tersadar. Dengan cukup panik dan langsung berteriak mencari temannya. Dia langsung keluar dari lingkaran. Kemudian semacam listrik yang berasal dari benda bulat di tengah langsung menyetrum si cewek dan membunuhnya. Lalu alarm berbunyi lagi. Kali ini membangunkan semua orang yang ada di sana. Terlihat ada macam-macam orang dari berbagai etnis, budaya, dan pekerjaan sepertinya. Seorang pria panik melihat ada cewek mati di depan matanya, lalu berusaha kabur. Alhasil dia juga disetrum dan mati karena keluar dari lingkaran tempatnya berdiri. Semua rusuh di sana, tapi untungnya perlahan mulai tenang dan coba menenangkan satu sama lain. Orang yang sudah mati tadi ditarik oleh sesuatu yang cukup misterius keluar dari kumpulan orang-orang. Kemudian ada bunyi lagi seperti sedang menghitung mundur. Where's that coming from? Saat bunyi itu berhenti, salah satu orang disetrum lagi dan mati. Belum ada yang tahu saat itu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu orang Asia menyadari kalau dengan menggerakkan tangannya, dia bisa memilih satu panah di depannya yang menunjuk ke orang lain. Lalu mengepalkan tangan untuk mengunci pilihannya. Masing-masing hanya bisa memilih satu dan hanya bisa melihat pilihannya sendiri. Kata orang Asia tadi, yang dipilih bakal mati disetrum. Kemudian mereka semua mulai memilih secara acak tentunya buat nyoba-nyoba karena nggak kenal juga satu sama lain. Lalu salah satu orang mati lagi. Seorang ibu hamil menyadari kalau mereka sedang melakukan voting, siapa yang dipilih terbanyak akan mati dibunuh. Mereka berunding bagaimana agar tidak membunuh satu sama lain, karena bagaimanapun mereka manusia yang masih punya hati nurani. Mereka memutuskan untuk memilih orang yang sudah mati disetrum sebelumnya, mungkin dia bakal disetrum lagi, jadi orang lain nggak disetrum gitu. Tapi tetap saja ada orang lain yang mati disetrum. Mereka kemudian memutuskan untuk tidak memilih, berharap benda di tengah itu tidak menyetrum siapa-siapa. Setelah bunyi hitungan mundurnya selesai, semua panah di tengah menyala, lalu menyetrum salah satu orang secara acak. Artinya kalau mereka tidak memilih, semua orang dianggap punya jumlah suara yang sama, jadi benda di tengah itu akan memilih sendiri secara acak. Pria jaket biru mengatakan harus mencari cara untuk menghentikan benda itu, tapi mereka tidak punya waktu untuk diskusi, karena voting terus berjalan, meskipun mereka tidak memilih, ada hitungan mundurnya juga. Jadi dia menyarankan untuk mengulur waktu dengan mengorbankan orang yang sudah tua agar di-vote. Intinya agar mereka ini bisa fokus berunding cari jalan keluar, nggak pusing dengan urusan votingnya. Ada jeda 1-2 menit setiap votingnya. Dia menunjuk 6 orang yang sudah tua dan terlihat berumur 70 tahun ke atas, yang akan dipilih untuk memberi mereka waktu berunding sekitar 10 menit. Karena tidak ada ide yang lebih bagus lagi, mereka semua terpaksa setuju. Kakek pertama dipilih dan mati. Sekarang ada jeda beberapa menit untuk mereka diskusi sebelum voting selanjutnya. Seorang pria mengatakan sebelumnya dia ada di perjalanan keluar kota dan terjebak macet. Banyak juga orang yang mengaku sama, terjebak macet juga, lalu mereka keluar dari mobil dan tiba-tiba gelap gitu aja. Lumayan dapat satu informasi, hitungan mundur voting terdengar lagi. Mereka memilih orang yang sudah tua selanjutnya untuk mengulur waktu lagi beberapa menit. Pria tadi melanjutkan ceritanya. Dia mengaku ditarik ke sebuah tempat gelap. Ada yang bilang mungkin kapal alien atau piring terbang. Dia katanya ada di sebuah ruangan di mana banyak tumpukan manusia yang tidak sadarkan diri. Nggak tahu mati atau pingsan, pokoknya yang sadar cuma dia dan ada seorang lagi manusia yang nggak ada di ruangan itu katanya. Dia kemudian dibius dan ketika sadar sudah berdiri di situ bersama 50 orang lainnya. Hitungan mundur terdengar lagi, orang tua ketiga dipilih dan mati untuk mengulur waktu lagi. Kemudian mereka melanjutkan diskusi. Seorang kakek yang rencananya mau dipilih selanjutnya mengaku punya informasi. Dia mengaku ada di ruangan bersama pria jaket merah tadi dan melihat aliennya. Mereka besar, hijau gelap, dan basah katanya. Bisa bicara juga, aksennya seperti orang Cina.
Seseorang seperti preman mengatakan dia cuma ngarang karena dia yang akan di-vote selanjutnya. Jadi dia mengulur waktu biar nggak jadi di-vote. Karena banyak juga yang tidak percaya, jadi si bapak ini tetap dipilih dan mati di setrum. Orang yang akan dipilih selanjutnya adalah nenek ini, yang dia ini mengaku masih berumur 52 tahun. Dia terlihat beruban cuma karena efek samping pengobatan kankernya. Si pria jaket biru ngotot tetap memilih si nenek karena sudah cukup tua juga, 50 tahunan, dan penyakitan katanya. Nah, karena tadi kesepakatannya cuma yang berumur 70 tahun ke atas, banyak orang yang umurnya 40-an protes karena takut akan dipilih juga. Si pria jaket biru tetap ngotot untuk memilih si nenek. Jadi mereka malah berbalik memilih si pria jaket biru untuk di-vote dan mati. Kemudian si nenek pasien kanker tadi menyuruh mereka untuk saling mengenal satu sama lain. Siapa tahu mereka dipilih di sini karena suatu alasan yang sama. Jadi mereka mulai memperkenalkan diri satu persatu. Yang pertama Beth, dia cerita tinggal di Virginia, kuliah di sana, masih jomblo dan lain-lain. Panjang pokoknya, sampai hitungan mundur terdengar lagi. Beberapa orang malah ngevote si Beth dan dia mati. Padahal dia cuma cerita, gak ada yang salah sama ceritanya. Alhasil gak ada lagi yang mau bercerita tentang dirinya. Sampai akhirnya ada seorang pria bernama Craig yang mau cerita. Dia di situ bersama istrinya katanya, yang kebetulan ada di sampingnya. Jadi mungkin ada yang punya hubungan juga di situ. Lalu seorang pria kemeja biru mengatakan dia kenal dengan salah satu wanita di sana. Balik lagi ke Craig yang meminta pada semua orang kalau terpaksa ngevote, tolong vote dirinya saja, jangan istrinya. Hitungan mundur terdengar, dan yang di-vote adalah salah satu nenek, karena mungkin mereka bingung siapa yang dipilih, jadi balik ke jalan yang terbaik tadi, memilih orang yang sudah tua. Kemudian salah satu pria bertopi disuruh untuk menceritakan tentang dirinya. Sayangnya pria tersebut hanya bisa bahasa Spanyol, jadi mulai banyak orang yang menyuruh agar pria tersebut di-vote. Alasannya karena susah pasti untuk diskusi nantinya, kalau ngomong bahasa Inggris saja nggak bisa. Untungnya wanita di belakangnya bisa bahasa Spanyol, jadi bisa dia translate. Si wanita disuruh bertanya apa pria bertopi itu imigran gelap, dan ternyata iya, pria bertopi itu penduduk ilegal di Amerika. Makin ngotot lagi salah satu pria kantoran buat nyuruh ngevote si pria bertopi. Tapi untungnya masih banyak juga yang membela si pria bertopi, dan saat hitungan mundur terdengar, yang terpilih malah salah satu wanita random. Entah apa alasannya banyak yang memilih si wanita itu. Salah satu polisi kemudian mengenali seseorang yang bertampang preman. Namanya Raul katanya. Dan si polisi bilang Raul pernah membunuh pacarnya sendiri. Awalnya Raul tidak mengaku, tapi setelah didesak terus sama si polisi, akhirnya dia ngaku kalau membunuh pacarnya karena suatu alasan. Jadi saat hitungan mundur terdengar, banyak yang ngevote si Raul karena dianggap kriminal dan dia mati. Kemudian salah satu orang kulit hitam mulai rasis dan menyinggung orang kulit hitam yang selalu didiskriminasi oleh orang kulit putih. Dia cukup takut akan dipilih cuma karena dia berkulit hitam. Untungnya banyak orang yang tidak mempermasalahkan kulit dan tidak rasis, tidak terpancing dengan omongan pria jas kotak-kotak itu. Sampai akhirnya polisi tadi mulai terpancing dan jengkel, mulai ngomong jelek tentang orang kulit hitam. Karena banyak juga orang kulit hitam di sana selain pria baju kotak-kotak tadi. Alhasil si polisi banyak yang ngevote dan mati. Setelah sekian banyak vote yang memakan korban, semua mulai tenang dan mencoba cari jalan keluar lagi. Mereka coba untuk memilih orang di samping kanannya masing-masing, jadi semua imbang dapat satu suara. Mereka coba mencari tahu kalau suaranya imbang apa yang terjadi. Saat hitungan mundur selesai, bukannya imbang semua, malah ada dua orang yang dapat dua suara, yaitu ibu hamil dan salah satu pria kacamata. Jadi saat vote ulang, mereka lebih memilih ngevote si pria daripada si ibu hamil. Banyak yang bingung kenapa bisa terjadi begitu. Pria jaket merah mengatakan dia yang ngevote pria kacamata itu. Alasannya karena si pria bukan ngevote orang kanannya, tapi malah ngevote si ibu hamil agar mati. Kenapa dia ngevote si ibu hamil? Dijelasin sama pria jaket merah tadi. Bayangkan jika voting ini terus berjalan sampai hanya sisa satu orang yang hidup. Orang-orang pasti lebih memilih si ibu hamil atau si anak kecil untuk dibiarkan hidup. Karena ya yang paling layak aja. Semua juga kalau disuruh bunuh antara anak kecil atau pria kacamata tadi, pasti pilih bunuh si pria kacamata. Jadi si pria kacamata tadi berpikir, kalau si ibu hamil atau anak kecil sudah mati, dia bisa punya kesempatan hidup lebih besar nantinya.
Kemudian banyak juga yang setuju untuk ngevote si ibu hamil atau anak kecil, karena di sini masing-masing ingin keluar juga, jadi bodo amat pilih siapa aja. Tapi banyak juga yang masih punya hati nurani, jadi mereka berpikir kalaupun cuma satu orang yang bisa keluar nantinya, baiknya antara si ibu hamil atau si anak kecil yang keluar. Semuanya ngalah, berkorban gitu. Jadi mulai ada perdebatan lagi di sana antara orang yang lebih memilih anak kecil dan ibu hamil keluar, dan orang-orang yang bodo amat semua sama di sini. Saat hitungan mundur selesai, si anak kecil dan salah satu nenek punya suara yang sama. Lalu kemudian si nenek yang akhirnya tervote. Perdebatan masih lanjut di sana antara bunuh si anak kecil ibu hamil atau membantu mereka keluar. Di vote selanjutnya, anak kecil, ibu hamil, dan salah satu pria punya suara yang sama. Vote kedua, pria itu yang terbunuh. Sepertinya cukup imbang antara orang-orang yang ingin membunuh ibu hamil dan anak kecil itu dan orang-orang yang ingin membantu mereka keluar. Kemudian Craig bertanya, mungkin ada yang sukarela terbunuh untuk mengulur waktu. Seorang laki-laki berumur 16 tahun bersedia mati untuk mengulur waktu. Namanya Sean. Alasannya dia bilang cuma tidak ingin membunuh orang lain. Seorang pria kemeja kotak-kotak bilang, orang lain aja, dia terlalu muda. Lalu orang kantoran bilang, bodo amat, dia yang mau sendiri, dia sendiri yang pilih mati, jadi biarin aja lah. Untungnya salah satu bapak berjas di belakang membela si Sean dan mengorbankan dirinya menggantikan si Sean. Tapi setelah pengorbanan si bapak, pria kantoran dan kakek baju hitam ini masih bertanya apa Sean masih mau berkorban. Si Sean yang masih polos bersedia dan di hitungan mundur selanjutnya dia keluar dari lingkaran dan mati. Belum cukup 2 orang sukarelawan, mereka masih cari orang yang mau mengorbankan diri. Ada satu ibu-ibu yang bercerita ditinggal anaknya mati tahun lalu. Jadi dia bersedia untuk mati juga. Vote selanjutnya dia melangkah keluar dan mati. Seorang pendeta kemeja biru berkata, dia berkorban untuk orang lain, pasti ada imbalannya. Beberapa orang tidak percaya dengan kata-kata si pendeta, lebih tepatnya tidak percaya dengan Tuhan. Salah satunya pria jas hitam ini, yang malah memaki-maki Tuhan dan berkata benda bulat di tengah itu yang seharusnya dipanggil Tuhan, karena bisa dengan bebas membunuh orang lain. Dia bahkan mengatakan orang-orang yang percaya Tuhan itu sangat bodoh. Jadi karena ucapannya ini, banyak yang kurang senang dan memvote dia. Tapi entah kenapa, hasil voting pria jas hitam itu bisa sama dengan seorang wanita. Dan saat vote kedua pun, yang mati malah si wanita, padahal dia tidak berkata apa-apa. Kemudian pria jas hitam itu mulai panik dan kaku karena takut salah ngomong lagi dan mulai memfitnah wanita di sampingnya. Katanya dia kenal dengan si wanita yang merupakan bintang porno. Si wanita bilang enggak, tapi si pria jas hitam itu terus memancing-mancing dia, teriak-teriak sampai si wanita nangis. Jadi saat hitungan mundur, banyak orang yang ngevote pria jas hitam itu dan mati. Selanjutnya mereka mulai memperhitungkan siapa saja yang punya anak dan tidak. Kata pria baju hitam kacamata ini, mungkin orang yang belum berkeluarga bisa menjadi relawan untuk mati karena tidak sedang menanggung anggota keluarga. Tentu banyak yang tidak setuju, tapi entah kenapa saat hitungan mundur selesai, salah satu wanita yang masih cukup muda terpilih dan mati. Si pria kantoran kemudian bertanya pada wanita ini, punya anak nggak, suaminya kerja apa, dan lain-lain. Jawabannya cukup mengejutkan, di mana si wanita ternyata adalah seorang LGBT. Dia punya istri dan seorang anak. Pria tadi langsung memaki-maki si wanita, katanya dia berdosa, harus di-vote dan lain-lain. Tapi orang lain tidak mempermasalahkan si wanita. Meskipun begitu, pria kantoran itu tetap memaki-maki si wanita. Alhasil saat voting, si pria mati. Singkat cerita, vote selanjutnya pria dan wanita yang saling kenal tadi dapat suara yang sama, lalu keduanya mati, padahal tidak ada yang ngevote ulang. Mereka cukup bingung, karena mereka pikir yang akan mati cuma satu dan random. Ternyata tidak begitu, kalau yang imbang ada 2 orang. Jadi mereka mulai berpikir, bagaimana nanti kalau ujungnya yang tersisa cuma si ibu hamil dan anak kecil. Salah satunya harus berkorban agar tidak imbang kayak tadi dan mati dua-duanya. Jadi intinya mereka harus memilih salah satu antara ibu hamil dan si anak kecil agar tidak mati dua-duanya. Pria baju hitam kacamata ini mulai bertanya tentang si ibu hamil, dan ternyata dia hamil di luar nikah, ditinggal laki-lakinya. Jadi pria tadi mulai bertanya, kalau nggak ada suaminya, dia kerja apa dan lain-lain. Banyak yang kasihan dengan si wanita karena cukup terpojok dan balik bertanya pada si pria kacamata, dia sendiri kerja apa? Si pria menjawab dia kerja di bank, sering memberikan bantuan pinjaman pada orang-orang dan sering juga memberikan sumbangan uang.
Jadi dia cukup berguna bagi masyarakat katanya. Tapi pria baju kotak-kotak mengatakan, nggak peduli seberapa bergunanya, yang penting nanti yang keluar, kalau nggak si ibu hamil ya si anak kecil, karena menurutnya yang paling layak. Banyak juga yang setuju dengan pria baju kotak-kotak dan rela mengorbankan diri demi salah satu dari mereka keluar. Di vote selanjutnya, salah satu wanita yang juga membela ibu hamil anak kecil di vote dan mati. Pria jaket merah ini cukup jeli dan sadar kalau satu persatu orang yang ingin mengeluarkan ibu hamil anak kecil mati di vote. Tujuannya supaya nanti mendapat suara mayoritas untuk bisa membunuh keduanya dan mementingkan diri sendiri. Jadi mulai saat itu, mereka terbagi menjadi dua kubu. Kubu A yang rela berkorban dan ingin mengeluarkan salah satu dari ibu hamil atau anak kecil, dan kubu B yang ingin membunuh mereka berdua. Gua percepat di sini karena isinya mulai membosankan dan cuma saling bunuh aja antara kubu A dan kubu B. Singkat cerita, kubu A yang membela ibu hamil anak kecil menang, menyisakan satu pria jaket merah ini, ibu hamil, dan si anak kecil. Si pria kemudian menyerahkan kepada mereka berdua siapa yang ingin berkorban. Kalau si pria yang berkorban dulu, nanti malah keduanya saling gak tega, dan takutnya nanti malah mati dua-duanya karena imbang. Apalagi anak kecil yang diberikan tanggung jawab sebesar itu. Jadi rencananya salah satu mati dulu, lalu berikutnya si pria yang berkorban untuk menyelamatkan salah satunya. Cukup membingungkan memang, tapi ya memang begitu. Setelah berpikir, si anak kecil dengan berani rela mengorbankan dirinya demi si bayi dalam kandungan. Hitungan mundur berbunyi, meskipun awalnya ragu-ragu, dengan sedikit dorongan dari si pria jaket merah. Anak kecil itu melangkah keluar di detik-detik terakhir. Dan berbarengan dengan si pria yang dengan cepat ngevote si ibu hamil di detik terakhir juga. Yang alhasil membuat si anak kecil mati karena keluar lingkaran merah, dan si ibu hamil mati juga karena divote sama si pria tersebut. Ternyata rencana untuk menyelamatkan ibu hamil itu cuma gimmick agar dia bisa keluar hidup-hidup. Pria itu menghela nafas lega karena rencana cerdasnya berhasil membuat dia satu-satunya orang yang hidup, the last man standing. Tapi hitungan mundur berikutnya tetap berbunyi. Si pria cukup panik, apakah dia akan disetrum juga karena tinggal dia satu-satunya orang yang ada di situ. Ternyata lagi, bayi yang ada di kandungan si ibu masih dihitung satu orang, dan alhasil suara si pria dan si bayi kandungan sama, imbang. Tapi ya, cukup mudah, pria itu tinggal vote si bayi, dan karena bayi tidak bisa ngevote, pria itu menang. Scene berpindah, pria jaket merah itu siuman dari pingsan dan sudah keluar dari ruangan yang gelap tadi. Dia melihat ada sebuah UFO misterius melayang tepat di atasnya. Bukan cuma satu, ada banyak UFO lainnya melayang di langit. Banyak juga orang-orang yang penasaran dengan UFO tersebut dan melihat dari kejauhan. Mereka sepertinya tidak ikut ditarik ke dalam UFO-nya.